eSports apa dong? Roger gue rasa. Roger masih buka sih. Roger, apakah bisa efektif? Karena balik lagi. Oh, Karina. Wah Karina malah not bad. Ini Iya. malah enak banget. Apalagi Shadow Strike-nya itu nggak, namanya sama ya by the way ya? Sama skill Valentina. Apa tuh? Ultimate Karina dan skill satunya Valentina namanya sama-sama Shadow Strike kalau nggak salah. Nanti bakal kalau dicek di dalam in-game, ternyata Aulus Racing. Aulus Racing, PT Aulus Racing ya ternyata ya. Ngabers. Oh, Abers. Iya, soalnya kalau lewat knalpotnya berisik banget. Oh iya. Jadi sobat ngabers. Sobat Ngabers. Sobat ngabers nih ya. Ngabers. Tapi dia kan terus. hero late game banget nih. Iya. Ini ya, kalau saya dilihat ada 2 hero scaling, yaitu Aulus dan juga Clean. Pertanyaannya, apakah EVOS, mereka bisa menahan pergerakan dari EVOS Icon supaya mereka bisa farming nih? Iya, karena melihat That's the question. dari game pertama aja mereka udah diterkam di early game loh. Dan itu dikasih pressure sampai nggak dikasih napas juga dari JW Esports. Jadi ini bakal jadi tekanan yang besar juga. Dan gue rasa memang ini jadi gamblingnya JW Esports. Kalau semisal memang mereka bisa narik sampai late gamenya, mungkin ada celah untuk mereka bisa menang gitu loh. Dan narik ke game ketiga. Tapi kalau misalnya enggak, it's game over. Ya, karena memang balik lagi di Line of Down semuanya bisa aja terjadi. So kita bakal melihat aja di game yang kedua apakah EVOS Icon bakal dapetin tiket menuju ke babak Grand Final atau ternyata bisa di sliding tackle sama JW Esports. Inilah dia game yang kedua antara EVOS Icon versus JW Esports. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Arina Snobi. Oke, dan melihat juga di sini sudah ada dari EVOS Icon dan juga JW Esports yang dimana dari Lolita dan LJ dan juga Tony kali ini bermain di arah middle. Noire masih coba untuk nge-clearin busnya aja, kerja bakti kayaknya untuk ngeguntingin rumput-rumput yang ada. Dan gunting rumput. Karena di sini dia mencoba untuk melakukan cutting ini walaupun udah mulai bonyok karena stack dari Ionic Edge-nya Pendragon itu lama-lama kan sakit. Iya. Ya kan di early game Uranus tuh nggak bisa tuh di 1v1 situation yang terlalu tabrak gimang. Adu kuat. Betul. Itu bakal kekuatan malah menguntungkan bagi seorang Uranus. Terutama dengan pasifnya Uranus yang bakal dapetin stack dan bikin darahnya melakukan regenerasi. Makin regen, makin tebal juga jadinya. Dan gue ngelihatnya, gue nggak expect kalau JW Esports bisa agresif di awal gitu loh. Yang dimana mereka mentalnya udah agak sedikit ngedrop dengan kehilangan satu game. Dan ternyata EVOS Icon nampaknya berhasil untuk mendapatkan first blood-nya di arah bawah. Yang dimana melihat sudah ada Tung yang hilang juga dari Land of Down dan harus kembali lagi di gold lane-nya. Bahkan itu udah sedikit di babysitting sama King Matilda. Kiki ya, sama Matildanya. Tapi King Kiki juga nggak bisa berbuat banyak dengan adanya pressure yang diberikan oleh LJ dan juga Cekim. Kirain cek dung. Habis dia ngomongnya gitu. Iya. Memang gini, dengan adanya Gardens of Bulwark itu bakal menghambat banget Clean yang sedang melakukan farming. Tapi ini dia gold buff-nya masih berhasil diambil walaupun NT Someday ini benar-benar diincar terus-terusan. Transcendent Ward masih dihajar juga dengan Ionic Edge. Terus-terusan berputar-putar. Scooby-nya sendirian langsung bisa mengeluarkan ultimate-nya tapi tidak bisa selamat karena langsung auto jadi anak slow-mo. Dihajar sama Real World Manipulation. Iya betul banget karena ada channeling juga dari Real World Manipulation. Sementara di sisi lain kali ini Noire dan juga Kiki sementara itu juga harus bermain di dekat-dekat turret karena nggak bisa banget untuk offside. Karena kalau offside sedikit Lolita dan juga Tony sebagai Valentina sudah siap untuk menyambutnya di luar itu. Dan di sisi lain kali ini dari TaZ ini agak jauh berbeda dibanding game pertama. Yang dimana game pertama TaZ ya nggak seagresif ini, nggak se-explore ini gitu loh petualangannya dari YSS. Dia cuma di lane-lane aja biasanya. Tapi sekarang udah mulai invasi ke lane-lane lawan, bahkan ke jungle lawan juga. Dan ini menurut gue cukup bagus progresnya dari seorang YSS. Yap. Tapi dia Mountain Shocker juga langsung di pop up. King KYY pun nggak mau harus menggunakan flicker. Kiki KYY mah pemain BTR ya guys ya. Dan dari Tony pun mencoba menghambat pergerakan dari Scooby nih. Yang mau tidak mau harus mundur ke belakang. Terlihat EVOS saat ini bahkan menguasai banget tempo permainan di early game. Menit ketiga beda gol 3000. Bahkan kali ini Scooby terus-terusan diganggu sama seorang Pendragon nih. Iya, bahkan tadi kalau sempat ngelihat juga dari Uranus sama YSS-nya sempat cutting minion juga. Tapi di sisi lain kali ini dari TaZ harus stressless ke arah belakang. Tapi di sisi lain kali ini Scooby no minus blast nampaknya gagal berhasil. Dan kali ini kita lihat dulu dari Someday dan juga Kiki. Real World Manipulation juga masih terbuka luas. Sayangnya tidak mengenai siapapun tadi. Dan dimana Matildanya mau
mencoba untuk melancarkan serangan lanjutan. Tony yang bakal menjadi target operasi kali ini, tapi Tung dan juga Kiki masih belum punya inisiatif yang bagus untuk mendapatkan seorang Tony, Kolius. Tapi dia punya reward manipulation, walaupun memang mananya sangat amat sekarat dan Cakim yang bersembunyi sendirian. Apakah dia bakal mengeluarkan? Yap, Corrosive Strike sudah mulai dilepaskan, tapi Torrent 4 Memory mulai menghajar menuju ke arah Tung. Tapi ternyata karena stack-nya belum 4, Tung pun masih bisa survive. Betul banget, tapi ya balik lagi di sini hampir saja kalau misalkan nggak ada recall, gue yakin Pendragon bakal coba untuk menyambut, dan sementara itu juga Pendragon ladenin oleh 2 pemain dari JW Esports, Ssumday dan juga Scooby, dan bahkan masih berusaha banget untuk dapetin orange buff ini. Wow, dari Pendragon sangat-sangat tidak tergantikan banget loh di atas, dan kelihatan juga sudah ada reload manipulation juga, dan inner turret ini bakal jadi target operasi banget untuk EVOS Icon, tapi EVOS Icon masih belum bisa untuk mendapatkan semua member dari JW Esports. Daripada mereka ngambil resiko yang lebih tinggi lagi, mendingan kita balik karena kita sudah mendapatkan objektifnya. Benar, ingat ya, sekali maju harus ingat kapan harus mundur, tapi kali ini King Kaye langsung diajar. Menon Blast, Connect juga menuju ke arah Tung yang sendirian mau tidak mau harus didengar musik lambada. Langsung dihajar, ya gak bisa kemana-mana. Oke, dan di posisi lain kali ini di LG dan juga Pendragon masih tidak tergantikan di atas tuh, nggak tergantikan sama sekali, dan Scooby Ssumday dia cuman mau menghiraukan si Pendragon ini karena ya memang jadi sia-sia juga kalaupun emang mau diterkam. Dan masih ada Regen juga dan Tony. Masalahnya adalah Ssumday posisinya rada offset, masih ada flicker juga ke arah belakang. Void Blast juga langsung diberikan untuk slowing movement ke arah Pendragon, dimana Pendragon masih nge-zoning out. Ini gila-gilaan sih zoning out dari Pendragon sih. Dia benar-benar udah cukup tebal untuk ada di lini depan, mengusir teman-teman dari JW Esports kalau sampai sembarangan masuk. Bahkan Mountain Shocker baru jadi pop-up untuk memberikan vision di mana teman-teman dari JW Esports berada. Dan itu tanda bahwa Cakim bisa menghajar ke outer top turret karena tadi cuma ada si Nice Try Ssumday di arah top lane. Itu ente. Nice try sih bener. Ente kan? Iya ente bener, nice try banget dah ya. Tapi jangan sampai nice try untuk hari ini. Kalau bisa ya nice one gitu. Oh berarti kamu doain JW Esports menang. Kamu gak dukung EVOS. Gak netral ya Allah. Gak netral loh. Ya Allah gimana. Gak netral loh. Hujan, tolong saya Hujan, tolong ya. Lagian ya. Kan saya hanya mencoba mentranslate apa maksud dari kata ente. Aduh. Walaupun di mid lane, kali dari Tony pun mencoba untuk menggunakan Arcane Shield dan juga Shadow Strike ngisengin ke arah lawan. Tapi LJ dengan mode conceal, dia nge-zoning out memberikan informasi di mana JW Esports berada. Dan memang EVOS Icon benar-benar harus jadiin outer mid lane sebagai target operasi. Karena kalau enggak, dia bakal susah banget untuk melakukan invasi ke area jungle dari JW Esports. Dan ente Ssumday, siap Bang Jago, ditahan tadi. Iya, sambil ledek-ledek dikit baru sambil kabur skuk. Tapi ya balik lagi di sini, di menit 6 aja udah rata outer turret, dan bahkan satu inner turret juga sudah diambil oleh EVOS Icon. Berarti dengan kata lain ruang gerak mereka lebih luas lagi, setup mau kemana juga ini pasti bakal dikandangin juga dari JW Esports, kecuali dari JW Esports bisa banget step up dengan mendapatkan momentum-momentum kayak pick off kecil aja dulu, karena melihat dari skornya sudah jauh 5-0 dan bahkan dari segi keuangannya, dari segi ekonominya juga terlalu jauh, 23-16 ya, berarti beda 7 Kak. Yap. 7.000 perbedaannya di menit yang ke-7. Berarti per menitnya beda 1.000 gold per menit dari segi item, dari segi level. Saat ini JW Esports benar-benar di pressure. Sesuai sama prediksinya Snowbie bahwa EVOS Icon bermain dengan agresif banget di early game. Walaupun poin killnya cuma 5 nih. Tapi goldnya langsung jauh. Karena itu tuh benar-benar nge-pressure JW Esports supaya mereka nggak bisa melakukan farming. Dan apalagi bisa dibilang kalau mereka tuh nggak mau ngasih celah gitu loh dari JW Esports. Bahkan untuk 1 kill aja gitu loh, untuk ngasih napas nggak dikasih sama sekali. Mereka begitu efektif EVOS Icon melakukan pressure, dan kita lihat dulu di sini dari LJ bakal berhadapan dengan Ssumday, dan hampir saja terkena 2 pemain, tapi malah Ssumday yang terkena perangkap. Oke, Way of Dragon kali ini connect ke arah 1 orang, dan yes, mendapatkan 1 orang itu dari LG. Tapi Scooby dan juga Pendragon bakal berduel begitu saja, tapi reward manipulation masih terbuka luas. Pendragon dalam masalah, tapi masih ada Void Blast. No, Pendragon masih bisa selamat ke arah belakang. Yap, Consecration itu selalu bisa menyelamatkan seorang Uranus kalau memang dia dihajar habis-habisan. Tadi, regeneration dari Uranus benar-benar enak banget untuk bisa membuat dia terlalu tebal dan membuat EVOS Icon di lini belakangnya itu benar-benar free farm.
Iya. Tapi sayang sekali memang LJ yang tadi sempat mau menggunakan Luminon Blast. Nomor 15. Ya kan ternyata di skidip. Nah itu yang bikin ya udah ini momentum buat JW Esports. Tapi buat EVOS Icon nggak apa-apa. Nyawa LJ itu murah. Dia adalah seorang roamer. Gitu kan. Jadi kayak yang penting kita semua nggak mati, tukar sama roamer. Dan karena masih ada reward manipulation tadi dari Noir, itu yang ngebuat dari teman-teman EVOS Icon susah banget untuk bisa melakukan front to back atau team fight di area jungle lawannya. Tapi saat ini di area top lane dari Pulpen Naga alias Pendragon ini benar-benar mencoba untuk maju ke depan. Konsil bahkan dari LJ sudah mulai dilakukan. Charge-nya belum mau dikeluarkan karena dari JW Esports sepertinya sadar adanya konsil. Mereka pun kayak anak sekolah yang bubar upacara di hari Senin. Iya Pak, bubarnya bareng-bareng. Balik kanan, bubar, gerak. Iya. Pakai topi, pakai dasi, kalau enggak di strap. Iya. Dan Shinobi yang mana dong? saya nggak pakai gesper Pak. Oh. Iya Pak. Celana kedodoran lagi. Aduh, gimana? Hari-hari. Emang gimana Pak ya? Kedodoran. Well. Dan ini gimana sih dari JW Esports bisa membalikan momentum, Robi? Kalau keadaannya udah kayak gini? Ya kalau menurut gue sih ya mereka cari momentum aja sih. Karena menurut gue juga memang ada celah sedikit kalau misalkan mereka bisa dapat kill-kill penting seperti Brody ataupun ISS di arah belakang. Tapi masalahnya adalah hero dive in-nya. Sorry. Apa Gio? Kenapa? Oh, Apa barusan dia pantun. Apa tuh? Langsung kata dia. Apa tuh? Tadi kan. Gula aren dimakan koboi kata Gio. Asik, Cakep cakep. Gio ya. Mm-mm. Tombol suran ada di setting boy. Kata dia gitu. Oh. Gile gak tuh? Oh gitu. Waduh pantun nih Gio. Gio. Oh gitu. Oh selama ini gue kenal Gio kayak gitu ternyata Iya ya dia orangnya. pantun di belakang. Oh loh. gitu. Aduh. Paham gue. Gitu orangnya. Paham gue. Ntar lagi dia teriak, pendongeng handal. Langsung minum dia pucet tuh. Iya. Gimana Pak? Semua orang kerjain sama lu. Tapi bahkan dapetnya Lord, apalagi memang bisa dibilang Lordnya belum di-enhance nih. Ini bakal ngebantu banget EVOS Icon bisa menembus ke base start yang dimiliki oleh JW Esports. Iya. Dan kalau dari settingan atau kayak hero-hero yang diambil sama JW Esports nih, ini kelihatan gak banyak hero yang bisa melakukan clear wave minion dengan cepat nih Snowy. Iya, walaupun bisa dibilang mereka punya defense aggro dari Yuffie ya, yang punya channeling juga dari Real World Manipulation, tapi nggak se-efektif dari Parsia. Kalau misalkan Parsia itu damage outputnya juga lebih besar juga dengan Feeder Extract. Tapi ya balik lagi di sini, apapun bisa terjadi dan mungkin masih bisa ditahan juga dari teman-teman JW Esports. Tapi masalahnya adalah pressure yang diberikan oleh EVOS Icon. Gue nggak yakin dengan itu karena Pendragon masih berada di garda terdepan dari formasi EVOS Icon sejauh ini. LG pun cuman bisa nge-backup Pendragon dari arah belakang, Kolius. Yap. Dan ini Scooby juga tadi menggunakan Undying Fury untuk bisa nge-clear wave minion yang masuk dengan cepat. Walaupun dua base turret kali ini sudah mulai hancur dan EVOS Icon pun mencoba bergerak menuju ke area top base turret. Tapi Luminon Blast sudah mulai dikeluarkan. Circle Eagle juga dilepaskan oleh seorang Kiki. Dan mereka pun mulai menjaga jaraknya kembali. Pendragon mencoba untuk berputar-putar. Base top turretnya juga sudah mulai dihancurkan. Tanda ompong sudah dari JW Esports memiliki base turretnya. Tapi harus ditukarkan nyawanya oleh Tony dan juga LJ. Dan EVOS Icon kembali lagi melakukan setup ulang. Ya, itu memang harga yang mahal juga sih dengan dua kematian dari EVOS Icon, dua member dari EVOS Icon. Tapi masalahnya adalah dari JW Esports juga sudah rugi banyak juga, rugi bandar banyak banget. Dari 3 inhibitor turret juga sudah hancur. Berarti dengan kata lain tinggal 1 nyawa lagi itu dari base turret. Dan ketika dimana EVOS Icon mengetahui skema untuk finishingnya, gue rasa ini bakal jadi game over juga untuk JW Esports. Kecuali JW Esports bisa banget membuat keajaiban dengan mendapatkan Lord. Dan gue rasa dari EVOS Icon gak ngasih Lord yang berikutnya nantinya. Ya, apalagi sih dari itemization tes dia udah ada War Axe, Blood of Despair, Endless Battle, Demon Hunter Sword, dan dia bergerak menuju ke arah Immortal Shield. Ini bakal ngebantu banget ketika di team fight. Sedangkan kalau dari si Aulus Racing Scooby, dia baru aja nggak mainin Demon Hunter Sword sama War Axe. Bahkan Endless Battle pun dia nggak bikin. Dan dia nggak sustain nih, karena dia nggak bikin item defensif sama sekali. Itu yang ngebuat tadi dari EVOS Icon enak banget kalau ngincer ke arah Scooby. Iya, dan itu yang jadi beberapa kali jadi target operasi gitu loh dari teman-teman EVOS Icon. Dan melihat juga kali ini sudah ada Mountain Shocker, ada sinyal-sinyal baik nih untuk ISS dan kelihatan sudah ada Circling Eagle. Dan Circling Eagle-nya juga nggak bisa membantu banyak Someday dalam masalah, tapi Someday masih bisa balik ke arah belakang juga. Sudah ada pressure yang diberikan juga oleh teman-teman dari EVOS Icon dan dua pemain langsung ke take down begitu saja. Tung, apakah bisa mendapatkan kill kah yang terakhir? Tapi base turret sudah terlanjur hancur, yang dimana winner diambil oleh EVOS Icon. Kira mau lanjutin winnernya tadi. Enggak. Itu